wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Eli Yunisia dari SD Negeri Kasepuan 4 Batang, calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kabupaten Batang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya saya perkenalkan dulu fasilitator saya, yaitu Bapak Hendra Apriyadi MPD, dan pengajar praktik saya yaitu Ibu Hani Triwidianingsih. Pada koneksi antar materi kali ini, saya akan menjelaskan tentang keterkaitan modul 1.1 tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, dan juga modul 1.3 fisik guru penggerak, dan modul 1.4 budaya positif, di mana keempat modul ini saling berkaitan. Tujuan dari pembelajaran modul 1 yaitu tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif, yaitu untuk membentuk karakteristik siswa menjadi pelajar Pancasila. Filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan haruslah berpihak pada murid, sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Dan guru ibarat petani, sekolah ibarat lahan atau tanah, dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Adapun nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru yang lain, mendorong kolaborasi,
mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Adapun visi dari guru penggerak yaitu dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang terdapat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Adapun tahapan-tahapan bagja yaitu membuat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan bagja tersebut akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Adapun refleksi dari materi modul 1 yaitu dengan menjawab beberapa pertanyaan untuk memahami atas keseluruhan materi modul budaya positif. Dan pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Menurut saya, disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Sedangkan nilai kebajikan dan keyakinan kelas merupakan tujuan mulia. Di sini mengacu pada nilai-nilai prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Dan posisi kontrol itu bermacam-macam, diantaranya yaitu pemberian hukuman, pembuat rasa bersalah, teman pemantau, dan manajer. Sedangkan kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari untuk bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, serta kesenangan. Adapun segitiga restitusi untuk menyelesaikan suatu masalah yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Menurut saya, setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, aman, positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini bersama perubahan lainnya. Bahwa posisi kontrol saya yang selama ini sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin, sehingga saya merubahnya menjadi posisi kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Menurut saya, pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep modul budaya positif yaitu ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran atau indisipliner siswa dengan memposisikan diri sebagai manajer. Terkadang sikap saya berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum siswa sebagai langkah jitu membentuk disiplin. Dari itu, saya memerlukan suatu pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini kepada teman-teman sejawat saya. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah merasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus indisipliner siswa.
Karena dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Saya juga harus merasa tertantang untuk menyusun strategi mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat agar kami dapat berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah menuju posisi seorang manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimanakah perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Menurut saya, sebelumnya saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Saat itu, perasaan saya adalah merasa benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid saya. Walaupun kadang hasil yang saya harapkan kurang signifikan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer saat saya mampu memposisikan diri sebagai manajer. Dengan penerapan segitiga restitusi, saya merasa bangga dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat memperbaiki kesalahan. Belum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Sebelumnya saya pernah secara tidak sadar menggunakan konsep segitiga restitusi. Namun tahapan restitusinya tidak secara utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahap menanyakan keyakinan. Karena sebelumnya saya cenderung meminta siswa melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan cara saya, bukan pendapat atau cara siswa sendiri. Restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda. Jika iya, tahapan mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik antar semua warga sekolah maupun stakeholder yang ada di kelas maupun sekolah, serta sarana-prasarana sekolah yang mendukung kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Sarana-prasarana sekolah sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Menurut saya, ada hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Antara lain, yang pertama yaitu menjadi teladan, yang kedua memberi tuntunan, yang ketiga melakukan pembiasaan, dan yang keempat terbentuknya keyakinan. Dalam menjadi teladan, saya harus selalu mengasah kemampuan saya agar bisa menjadi guru yang bisa diteladani, baik secara teknis maupun non-teknis. Dalam memberi tuntunan, saya harus lebih bijaksana dalam menghadapi murid, terus memberikan tuntunan bukan tuntutan. Dan dalam melakukan pembiasaan, saya harus melakukan pembiasaan-pembiasaan atas semua hal budaya baik yang sudah berjalan agar menjadi kebiasaan sehingga terwujud budaya yang positif. Dan untuk membentuk keyakinan, saya juga harus meyakinkan diri saya bahwa yang saya lakukan adalah untuk membentuk keyakinan siswa, bukan semata untuk lepas dari hukuman atau sekedar mendapat penghargaan.
Sekian pemaparan saya tentang koneksi antar materi pada modul 1. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.